sebagai hiasan. Jadi kalau sebagai hiasan itu cara gampangannya gini, esok-esok dan tani dan bantu orang tua nyapu rumah liane, terus mandi terus berangkat ke sekolah, nek bengi orang belayang kan itu. Sinau itu sebagai perhiasan. Memang wong tua kan itu. Orang sanjaluk sana wis bisa ngoni. Ini sebagai contoh yang paling konkret. Anakku jog sekolah ke SMP kalau seret ke orang malah seret jaluk sana tok itu. Sangunya berapa mbak? 6.000 nek jenengan 10 8. Ada 10 ada 8. Untung bapak jenengan rombongan itu. Ya, anak saya itu sekolahnya saya ditertawakan Pak Makmur itu penulis saya. Saya ini tidak bapak anak saya sangatnya 10.000 dengan SLTA, wis pokoknya cukup kan itu. Itu sebagai contoh, maka tidak jenengan tinggal milih. Kalau bisa anak ya sebagai hiasan, sebagai hiburan lah itu. Dia anak malah jangan sampai sebagai ujian yang tadi yang pertama. Dia anak tentang isu ya budayanya lebih dari 3 kali. Coba gambarnya saya tanya, siapa tiap pagi masih dibangunin orang tua? Tunggu cari. Jujur itu. Yang mas-masnya dianggap sidik gitu. Mbak berani loh, tapi mbaknya saya yakin loh, paling hanya walaupun yang belakang yang tunjuk jari. Depan loh, depan. Siapa yang masuk pagi dibangunin orang tua? Ambil senyum tuh mesti enggak ngaku itu. Orang ngaku doang, enggak ngaku. Itu sebagai contoh kan itu. Yang bangun pisang langsung tangi apa-apa kan itu. Yang dibangunin sampai sudah 3 kali, 4 kali jadi problem nyelobudi malah hamil kandas nane kan itu. Jadi sebagai contoh, jadi ketika sudah pagi dan cepat-cepat bangun kan itu. Setelah nanti bantu orang tua. Tapi anak-anak sekarang tuh enak dibanding masa-masa Pak Guru dan saya kan itu. Iya, sekarang makanya benar. Sekarang makanya lebih enak. Naik aja diantar orang tua, naik sepeda motor. Coba kita jalan 200 meter aja suruh ngantar kok begitu. Kalau saya dulu 1 kilo jalan kaki sudah biasa kan itu. Berangkatnya pagi-pagi. Tapi orang sekolah kan dipas, masuk jam 7 setengah 7 baru berangkat. Itu aja kadang-kadang kok kandhanane rada angel, maka jangan sampai. Jadi kita berlomba-lomba lah jenengan. Berlomba-lomba anak-anak sekalian berlomba-lomba menjadi hiasan. Coba tunjuk jari siapa menjadi hiasan orang tua. Tunjuk jari. Lainnya berarti tidak berani. Mas, sebagai hiasan orang tua saya kan biasa makan. Kalau pergi ke sekolah dicium nggak? Jenengan siapa tunjuk jari siapa berangkat sekolah salaman sama orang tuanya? Wah, sudah. Turun namanya. Saya tanya siapa yang tadi tidak jujur? Tidak jujur maka siapa yang pagi tadi salaman dengan orang tua? Tidak lagi tuh jawabannya. Iya, orang itu dikandangin acung, minum acung, kapian. Itu sebagai contoh. Yang pertama ya sebagai ujian, sebagai apa? Sebagai tadi biasa. Yang kedua sebagai ujian. Jadi tadi mau sekolah, bukan mulai sekolah. Ya kadang-kadang bantu orang tua. Anak sekolah itu jarang loh sekarang bantu orang tua. Iya. Berapa pulang sekolah rumah sana wis sudah kok Pak wis tenanan lah gitu. Sekolah rumah sana pol-polan lah gitu. Iya. Saya tuh mohon maaf anak-anak sekalian. Saya kalau diwakili anak saya itu anak saya kan perempuan kan itu yang besar-besar itu, yang kedua bisa manu. Bapakmu itu ya pernah kuliah, ya pernah sekolah. Yang sekolah saya itu enak timbang sekolah zaman dia.
Sekarang buku sudah banyak, dulu buku aja dipinjami sekolah, kan gantian kan gitu. Sekarang seragamnya sama, sekolah seragamnya sama kan gitu. Seragamnya bagus-bagus semua, sudah kurang apa kan gitu. Jajan aja sudah dikasih kan gitu. Kalau zaman dulu kan tidak kan gitu. Kadang-kadang suruh bekal bawa dari rumah. Kecuali jenengan pagi-pagi ini sudah bawa roti dan minum. Maka saya berharap jangan sebagai ujian kalau bisa. Bukan ujian itu seminggu pisang gitu aja. Siapa yang pernah dimarahi orang tua? Oh, pernah. Pertanyaan kedua, satu minggu ini yang sudah pernah dimarahi orang tua tunjuk jari. Satu minggu ini loh. Oke banget ternyata. Dan nggak salah bukan. Berarti kesimpulannya jenengan itu rata-rata sebagai ujian yang itu. Kenapa, Pak? Mohon maaf, saya sebagai orang tua juga maklum, karena saya juga punya anak kan itu. Yang malu ya sama kan itu. Pokoknya apa itu jawabannya lebih apa? Lebih kewel gitu. Betul-betul besok dan kami dan nyapu rumah gitu. Ini jawab oke biar nanti. Kalau kalian itu panas, Pak. Panas, Pak. Terus yang ketiga tadi saya sampaikan, anak sebagai musuh. Nah, jenengan seminggu kok sudah dimarahi sekali, itu kan kadang-kadang bisa tiap hari dimarahi kan jadi bahaya itu. Foto karo jadi musuh. Lalu jenengannya banget apa? Khawatirnya ibu bapak jenengan itu mendikali kebabak sen. Dia anak dikandani lalu itu anak sopok kok. Wah itu kan jadi bahaya. Maka saya sampaikan pagi ini, marilah anak-anakku sekalian, mumpung masih umurnya masih muda, masa depan dengan masih panjang, berusahalah. Kaitan hidup seorang anak harus bisa membahagiakan orang tua. Pak kurang pakai duit ya Pak. Orang tua itu bahagia tidak dengan uang tok. Dengan sergap sekolah, sergap belajar, prestasinya bagus, nilainya bagus, besok bisa ke jenjang SLTA yang bagus, itu sudah bahagia. Karena jenengan itu adalah masa depan tabungan bapak ibu. Ya tabungan bapak ibu kan itu. Coba, jenengan tiap pagi disaroni 10.000 kan. Kalau hari Sabtu Minggu disaroni enggak Mbak? Tenangnya loh, biasanya lebih banyak dibanding hari masuk ini. Semisal masuk sehari 1 bulan 24, berarti yang satunya 240 kan itu per minggu, per bulan kan itu. Nah dihitung piro tabungan kan itu. Andai kan dibentukkan uang, dan jenengan kan sekolah kok bar sekolah miliar, itu jadi bahaya itu. Apalagi siapa sih di pasaran? Wah iya. Sama tanya, memang SMP belum ada ya. Kalau di tingkat SMP ada namanya terus bimbingan remaja usia sekolah. Kemarin di rumah makan saya kan isi beberapa kali. Siapa yang ingin melanjutkan ke SLTA? Keren. Guru-guru sarapannya di sini. Ini ke bawah ternyata untuk. Mohon maaf, saya kerjanya kan di KUA. Kadang-kadang mantan saya kemarin saya sebut di sini itu. Ada kan itu. Jadi KUA kawannya si Dodo. Program KUA itu ramah nikah ketok. Orang kan melihat orang nikah. Program KUA kan 29 kan. Termasuk apa? Masalah wakaf dan yang lainnya kan. Saya kasih tahu. Umur sekarang jadi mantan itu minimal 19 tahun. Jadi tamat SMP aja kepengen jadi manten. Ini ada manten saya yang saya tolak 2. Gara-gara umurnya kurang 19 tahun. Ditolak akhirnya sidang ke pengadilan. Jalur izin. Roko-roko, wis. Iya, wis dijajal ini. Iya, nah masa kamu betul. Jadi memang tak sampaikan ini pada Pak Guru dan juga Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak. Aturan sekarang pernikahan itu kalau dulu kan laki-laki 19 tahun minimal perempuan 16 tahun. Sejak Oktober 2019 umurnya sama, yaitu 19
tahun. Umur piro galang? Tembungnya gini, 14. Gue jam sekolah anak SMP pada di Manteng itu masih nikah anak mulai dari umur 19 tahun itu harus tamat SMA. Tapi di Meru juga ada, bulan ini ada 2 yang kurang umur ditolak. Iya, satu yang ditolak 2, yang satu kurang umur. Itu didaftarkan bapaknya, nikahnya 10 Oktober nanti. Tapi saya tolak. Yang kemarin nikah juga belum jadi, saya tolak lagi ada. Sebenarnya Senin depan kemarin Senin tidak jadi. Itu gara-gara umurnya masih kurang. Masih umur 17, berapa. Iya, loh, jenengan tidak ngerti toh, karena pergaulan dan lain teknologi itu. Ini saya sampaikan jangan sampai terjadi di Meru. KUA itu kadang-kadang kan disengeni diolok-olok gara-gara kasus stunting kan. Tahu stunting? Masa orang tahu kok puskesmas kan stunting betul itu loh. Nah, bahasanya nek menjadi cekbol stunting. Sekarang kan masa stunting. Jadi ini orang-orang stunting itu gara-gara nikahnya nikah muda, termasuk nikah itu kan. Tapi maaf ini ada kejadian loh, tapi jangan terjadi di SMP Meru kan itu. Ada umur 15 tahun, jadi masih SMP tadi itu, dilelah hamil. Nah ini cerita tapi tidak usah ditiru. Setelah itu karena mau didaftarkan dikawal ditolak, dinikah ke siri. Diundang loh Pak Ustadz Soko. Sekarang anaknya lahir. Sekarang umurnya 17 tahun pasangan itu, laki-laki dan perempuan. Kan sidang pengadilan tidak mau. Setelah itu apa? Sidang isbat sekarang minta ditetapkan oleh pengadilan agama supaya nikahnya dinyatakan sah. Akhirnya umur 17 tahun kan belum punya aturan semua toh. Disidangkan di pengadilan. Tapi pengadilan memutuskan nikahnya dinyatakan sah. Dan KUA suruh mencatat. Akhirnya didaftarkan KUA tetap tidak mau mencatat. Karena umurnya belum mencapai 19 tahun dan waktu nikah belum menggunakan dispensasi nikah. Jadi mohon maaf, itu problem kita. Maka jenengan kalau ada tahu gitu nggak lapor ke Pak Kepala Sekolah. Biasanya, nah ini Bu Guru dan Pak Guru, biasanya manten itu rame itu bulan Agustus, bulan Juni. Karena apa? Nek bar tamat sekolah rumasannya wis bebas dan itu banyak yang kecelakaan. Minggu ini nikah yang hamil dikawal Meru ada 2. Iya ada 2. Yang satu sudah hamil 5 bulan. Toh. Ini tak buka itulah. Yang satu sudah hamil 2 bulan. Tanya puskesmas itu. Jadi mohon maaf jenengan nanti yang mbak-mbak itu. Kalau jenengan nikah sudah hamil tuh KUA ngerti. Karena ada tes kehamilan. Nah, jenengan bisa hamil mbak, mau aku bulet kalau dora pun udah ketahuan. Iya, wirani waktu diomongin Pak itu, Pak aku izin. Biasanya gitu. Maka itulah problem kita. Jenengan yang punya ilmu harus diamalkan, janganlah melanggar itu. Saya dicatat sampai jam 11 dan kurang 11 menit setengah 8. Kemudian penutup. Ya udah tuh ilmunya itu aja. Tinggal pilih anak sebagai ujian, anak sebagai musuh, perhiasan, atau anak sebagai musuh. Tapi nanggur minggu disengeni wong tua itu bingung saya. Kondone saya sebagai ujian, Pak Nur sering disengeni kan gitu. Apa sengeni terus, saya jadi musuh kan. Kemudian terakhir sudah cerita lagi. Ini sebagai inspiratif lagi. Pada suatu ketika ini cerita kisah nyata. Nanti diambil manfaatnya. Karena saya kerja di KUA, ceritanya juga masalah pernikahan. Ada seorang pemuda yang hidup di Mekah sana. Sudah pernah ke Mekah? Punya cita-cita? Bapaknya punya uang? Ini saya sampaikan.
Orang tua ini sebelum materi cerita. Orang tua itu menganggap namanya warisan itu ya rumah, ya tanah, ya patokan itu. Tapi saya sampaikan sekarang, kemarin kepala SMP Bidosari berapa itu 40 sama saya kan saya sampaikan. Warisan orang tua sekarang salah satunya adalah ongkos naik haji Pak, Ibu Bapak, adik-adik semua. Karena jenengan daftar haji tahun ini berangkat 32 tahun Jangan datang. lagi. Iya, dan jenengan Pak daftar ini umur 50, Pak lagi daftar haji. Bisa makan kurang kira-kira. Dan rasa dilemparkan kepada ahli waris anaknya sing berangkat. Yang penting Indonesia 32 tahun, Malaysia itu 106 tahun. Daftar hari ini berangkat 106 tahun lagi. Maka saya sampaikan dengan pengajian itu, bapak-bapak yang punya tanah, punya uang, silakanlah anaknya didaftarkan. Sebenarnya anaknya terus matu, terus dia putu, terus dia lagi, enggak haji, kecuali jadi petugas haji itu beda. Cita-cita dari petugas haji, sisaan melu. Dokter. Tadi cerita, ada seorang pemuda hidup di Mekah. Ketika itu bapak ibunya sudah meninggal, dia dibangun batang karang. Karena hidup sendiri di Mekah, suatu ketika dia ingin pindah. Karena makanan di Mekah sudah waktu itu tidak punya penghasilan. Ketika dia mau keluar dari rumah dari kota Mekah itulah, dia mendengar seorang kakek-kakek yang mengumumkan, wahai saudara-saudaraku, saya baru kehilangan emas berlian. Siapa yang menemukan akan saya kasih hadiah berapa dirham. Benar. Diumumkan itu, dan dengan ya. Diumumkan. Setelah berlalu belalah si nemoknya kahmam tadi kan, seorang pemuda tadi. Ketika itu menemukan dia memang sebuah kalung berlian di dalam sebuah kantong. Ketika itu dia menemui kakek tersebut, dan apa betul berlian kakek yang berlian ini dijawab. Iya, oh betul ini ya. Karena dia sudah janji siapa yang mau dikasih 5 dirham, akhirnya mau dikasih balik. Kalau saya ini 500.000. Tapi ini dengan mas, upama nemoknya tiga itu gelem lah mas. Mau. Wajar itu mau, tak itu dan sah halal itu. Tapi orang pemuda itu jawabnya gimana? Wahai kek, menemukan sebuah barang yang hilang adalah sebuah amanat untuk diberikan yang punya. Mulai dengan pelajaran ini, nek nemokin barang mau josok ganti pangan itu. Oh jangan, itu harus diumumkan kalau itu kali. Tapi seorang tadi menemukan padahal harus diumumkan. Siapa sih nemokin barang yang pakai hadiah kan? Tapi dijawab, tidak, saya tidak mau. Sebab apa? Ini sebuah amanat yang harus saya sampaikan. Nemokin barang itu harus diberikan, kecuali itu barang yang busuk beda. Jangan nemokin beli 1.000, janganlah. Nanti kan jangan ambil taruh taruh kota infak di masjid saja, paling selamat itu. Tapi yang jajan yakinlah sesuk duitnya mesti hilang. Iya, karena uang itu masa pemainnya kan lama. Maka hati-hati. Setelah itu dah dirangkul-rangkul kan, dipeksa-peksa ragilem, nah jenengan tidak. Mesti langsung ditambah kan, maturut kok berjajan, aku nembak kaya jajan bakso barengan gitu kan. Ya wajar itu sah dan halal ini, tidak apa-apa. Tapi orang pemuda itu bilang tidak kayak saya sudah menemukan barang, tidak usah mencari siapa yang punya. Kakek sudah ketemu, saya sudah alhamdulillah, saya sudah harus bersyukur amanat ini sudah selesai. Udah, jangan ngomongin barang udahlah, kalau diserahkan. Ini apa? Cerita dan itu kisah nyata inspiratif. Setelah itu sudah dirangkul-rangkul ragilem ya wis kan itu. Jenengan paling wah selama untuk duit kan. Terus akhirnya anak ini, pemuda ini berangkat ke sebuah pulau kan. Akhirnya ia terdampar pada sebuah pulau. Ketika orang berpergian, anak ini karena orang ahli ilmu. Karena ketika umur 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Nek jenengan sama sudah hafal belum? Belum. Walah, mau dihafalke lah kan itu. Terutama mas-masnya sesuk mekon mami ra iso lah yang sini-sini buang kan itu. Ya.
Sini. Setelah itu apa? Seorang pemuda ini akhirnya apa? Sholat mencari masjid kan. Jadi nek jenengan berpergian paling penak itu mencari masjid. Tapi sing ahli masjid, orang ahli masjid itu kosongan. Setelah itu dia dari masjid, karena masjid gabung demikian itu. Nah, setelah itu dia dengar, mungkin ini kok ngajinya rapet. Akhirnya apa? Dia mengajari orang-orang di sekitar masjid ini dimanfaatkan. Setelah ia mengajari, setelah bisa dia akan pindah. Karena mbah, saudaraku semua dan itu mbah ibu semua, dengan sudah bisa belajar Al-Quran, sudah nonton apik-apik, saya harus melanjutkan perjalanan saya. Ketika itu udah, ketika mau pamit begitu masyarakat itu akhirnya bingung. Masuk arep pindah mas, jadi begini, baik. Setelah itu lah gimana di sini? Mbak saya juga kepengen melanjutkan perjalanan. Ketika itu dirajaan wis mas tak goleki bojo wong sini kan gitu. Dan gabung tuh. Nah, ketika itu dirajaan, enggak saya kan enggak punya apa-apa. Jadi orang jadi manten, orang Timur Tengah itu berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa kan gampang, mas kalian seperangkat alat sholat duit satu sahur. Tapi orang sana kan berbeda kan itu. Siapa tahu maharnya Rasulullah Muhammad kepada Siti Khadijah itu apa dulu? Unta sebanyak 10-20 ekor. Iya, nah untanya itu 20 juta nanti kamu setengah miliar itu. Kaya Rasulullah itu dikira tidak. Pada saya kira tidak. Meski cemas dereng. Nah kau wanita jadi manten, mulah mangian salah rezeki. Oh rezeki kau itu. Sosok pasua akhirnya bubar. Padahal saya agama Islam tidak. Saya lanjutkan cerita tadi. Ya, mas orang sana tidak boleh bocor nih. Ini kan. Nah sinten kan itu. Nah pertama problemnya si orang beragam, mau menurut kali sintennya. Oleh sinten. Ini kena perawan yatim piatu. Nah jenengan ada perawan yatim piatu mesti asosiasi dong kan itu dong. Ya, yatim piatu. Begini gelap orang. Dimikir, mungkin pun monggo. Nah, pertama dari manten wae agate kok masyarakat sekitar. Pernah ada enggak di situ? Di Jawa pernah, di Purwokerto pernah. Jadi manten kalau yatim piatu dijaluki urutan RT pernah. Tapi ini cara diangkat oleh orang banyak sudah pas jadi manten, pas resepsi ya sudah kan. Nek bar resepsi ada malam sama, jadi nyangkut walaupun tadi. Nah, ketika itu dia sudah jadi manten bar resepsi. Ketika itu dia baru lihat istrinya. Kalau orang sana kan pakai cadar. Ya kan? Ketika itu seorang pemuda tadi baru ketemu istrinya. Oh, buka kan cadarnya. Oh, ternyata bujuk yo ayu walaupun orang yatim piatu. Setelah itu dia lihat, yatim piatu kok punya mas biliar dipakai kok megah. Jadi yatim piatu, memang yatim piatu biasanya orang perawat. Ternyata kok punya kalung dan emas yang banyak. Ditanya oleh seorang pemuda tadi, wahai semua istri, katanya yatim piatu, kenapa mas biliar biasa kok? Dijawab, mas belian yang saya pakai ini adalah oleh-oleh kurang tuaku. Waktu itu dia beli di Mekah, tapi sudah. Dan diumumkan siapa yang menemukan emas belian akan diberikan hadiah 5 dirham. Yang menemukan adalah seorang pemuda. Ketika mau dikasih hadiah, pemuda itu tidak mau. Katanya dia ini adalah sebuah amanah. Bapakku berdoa semoga putrinya nanti mendapat jodoh seorang pemuda yang akhlaknya bagus seperti pemuda ini. Ceritanya Amin, galang amin ul galang.
Akhirnya Galang, amin, galang. udah dijawab, oh itu adalah Pemuda sing jadi soleh tau pelajaran galang. apa? Ketika Soleh seorang tau. pemuda itu mau menerima hadiah 5 dirham, dia tidak dapat apa-apa dari 5 dirham. Tapi karena dia mau untuk dipandang sebagai amanat, dia mendapat istri yang solehah, juga emas berlipat biasa yang pernah diberikan. Dan yang masih ujungnya orang ini Muda juga itu, maka mas hati-hati semua anak sekalian. Dan cerita kisah nyata ini dengan seorang pelajar. Maria pelajar ini seorang siswa ini yang belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan ilmu Anda akan hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan dan sudah jam 7:30 pas. Ya, kalau lebih nanti tidak sampaikan. Kalau Pak Naib itu telat sidik di sini ini wong, apalagi tuan Jawa, saya pun harus pas waktu. Demikian saya sampaikan, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, bisa dan Rasulullah, kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Jadi setan aja nunggu orang yang ibadah, apalagi dengan sinar umat ditunggu setan gitu. Supaya apa bulanan diri ya gitu. Yang kedua tadi, pilihan Anda, anak yang sebagai biasa, sebagai ujian apa sebagai musuh. Yang ketiga, kisah inspiratif untuk menjaga amanah. Insya Allah dengan amanah kita jaga, kita akan mendapat yang lebih baik. Demikian kekurangan yang bermaaf bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.